Mengapa Indonesia ini selalu disebut golongan SDM rendah? Konon IQ rata-rata orang Indonesia itu tidak sampai 80 alias 78 sekian. Bahkan di Asia kita itu peringkat ke-36 urusan IQ. Di dunia IQ kita itu termasuk peringkat 130. Ini prestasi atau memalukan? Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa IQ itu memang nggak ada hubungan sama sukses. Tetapi orang sukses itu pasti orang yang lebih pandai, lebih cepat, lebih pintar, dan itu hubungannya sama IQ juga. Hari ini kita nggak bisa pungkiri bahwa IQ itu termasuk menjadi salah satu komponen kecerdasan intelektual itu untuk meraih kesuksesan. Kalau seseorang tidak punya IQ yang tinggi, maka minimal dia punya EQ yang baik atau dia punya SQ atau AQ. AQ itu adversity quotients, EQ emotional quotients, SQ spiritual quotients, IQ intellectual atau intelligence quotients. Nah, kecerdasan intelijensi ini yang saya sangat kaget adalah Korsel itu peringkat 6. Korsel itu masih lebih tinggi karena IQ dia 102. Ya, kita bisa lihat di sini. Korsel itu peringkat 102, Macau itu 99,82. Kok bisa Pak orang Kamboja itu lebih tinggi dari Indonesia? Wajar. Karena orang Kamboja penduduknya cuma berapa sih? Nggak sampai 10 juta. Sedangkan Indonesia 280 juta. Tentu tidak adil 10 juta itu dirata-rata sama orang yang 280 juta. Jadi orang yang IQ tinggi mungkin 10 juta orang Indonesia itu harus dibagi lagi dengan 270 juta yang lain. Sehingga akhirnya IQ kita yang IQ tinggi pun termasuk akhirnya menjadi IQ rendah juga. Karena dibagi sama ini. Karena jurang IQ orang yang Indonesia itu yang atas sama yang bawah ini terlalu jauh sekali. Nah, di sini kita melihat beberapa faktor SDM rendah, antara lain tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya lapangan pekerjaan yang berkualitas, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan diri. Makanya kenapa saya sendiri bekerja sama dengan Kita Bisa di CPN Foundation yang saya dirikan. Hari ini saya memiliki 23 anak asuh yang tidak beruntung, tidak punya akses atau terputus pendidikannya. Melalui Kita Bisa Foundation dan CPN Foundation bekerja sama untuk melanjutkan ke pendidikan mereka. Kalau enggak kasihan, kalau enggak IQ kita enggak bisa naik. Dan masalah kesehatan yang menghambat perkembangan SDM. Mari kita lihat caranya keluar dari lingkaran setan ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kurangi konten tidak bermutu. Tapi gimana Pak? Konten Indonesia ini yang laku seperti itu. Ya karena memang kualitas kontennya seperti itu. Dan kualitas SDM-nya seperti itu. Makanya kualitas konten yang SDM rendah ini yang diminati. Yang pelakor lah, yang drama lah, yang ya Anda tahu sendiri lah, saya nggak mau bahas. Anda mau lihat kualitas sebuah bangsa, kualitas IQ sebuah bangsa, Anda lihat kualitas sinetronnya. Kualitas sinetron menentukan kualitas bangsa tersebut. Ini miris. Makanya Success Before 30, ya channel kami, ya dari dulu ya begini-begini aja. Tapi channel ini memang tujuannya satu, mengangkat derajat orang yang IQ rendah ini menjadi naik. Dan Success Before 30 menyuguhi konten-konten berkualitas untuk orang yang IQ-nya di atas 110, 120 bahkan. Karena memang orang IQ 100 ke bawah susah mencerna konten Success Before 30 ini. Bagi Anda yang hari ini level IQ Anda memang tergolong 78, Anda tahu 78 itu termasuk rata-rata loh. Berarti ada yang di bawah 78 loh. Jadi IQ-nya orang yang 140 ini di rata-rata sama orang IQ 50 ini dikombin ketemunya di 78. Nggak enak kan? Jadi maksudnya ada banyak di bawah 78. Mereka tentu dengan penyampaian Success Before 30 nggak akan masuk di otak. Tapi apa mau dikata? Saya tetap harus memberikan video ini agar kita Indonesia bercita-cita lah. Karena kita aja penduduk sama Rusia itu nggak beda jauh. Rusia penduduknya juga 200 juta lebih. Tapi peringkatnya jauh di atas kita soal IQ. Brasil penduduknya juga 200 juta lebih. Tapi IQ mereka jauh di atas kita.
Kita nggak usah ngomong India. India penduduk 1,5 miliar, tapi memang masih di bawah kita. Tapi itu kan deviasinya lebih besar. Range penduduknya itu kan 1,5 miliar dan jurang orang intelektualnya sama India sama yang bawah itu beda banget. Makanya kita nggak bisa compare, dan India kita tahu makanannya kan jauh lebih tidak. Mohon maaf loh ya, yang orang-orang India yang tinggal di Indonesia, mereka pun sendiri juga merasa India yang kasta bawah itu terlalu jauh jurang pemisahnya. Karena yang kasta bawah itu memang makanannya sungguh sangat tidak bergizi. Ya kalau Indonesia aja makanan mie instan itu termasuk makanan yang sudah sangat tidak bergizi, apalagi orang India lebih parah lagi. Nah jadi mulai sekarang tentukan waktu khusus setiap hari untuk konsumsi konten edukatif. Misalkan alokasikan 30 menit setiap pagi untuk menonton video pengembangan diri. Contohnya seperti Success Before 30 ini atau SP30 Health supaya menambah wawasan Anda. Nah tips yang kedua, hindari mentalitas instan. Kita tahu Indonesia ini semuanya pengen cepat instan. Makanya kenapa judi online itu marak. Karena judi online menjanjikan kaya cepat instan. Pinjaman online, pinjaman cepat instan. Pengen cepat kaya raya. Padahal itu mungkin kalau Anda nggak tahu ilmu tata kelola keuangan, jalan cepat untuk menuju miskin. Kita tahu orang Indonesia itu banyak banget yang mentalnya mau cepat kaya. Padahal sukses itu butuh proses. Tetapkan goal jangka panjang, hindari gondaan janji cepat kaya. Karena yang cepat naik, biasanya yang cepat turun. Dan lucunya orang Indonesia makan mie instan pakai nasi putih. Ayo siapa yang makan mie instan pakai nasi putih supaya kenyang? Tolong tulis di kolom komen. Dan makannya pakai gorengan lagi. Gorengannya murah meriah, Rp1.000, Rp2.000. Dan gorengan itu isinya cuma tepung. Gizinya dari mana? Proteinnya dari mana? Ya jelas saja SDM rendah. Loh Pak Chandra jangan ngomong gitu, Pak Chandra menghina orang miskin. Tidak, saya bicara kualitas sebuah bangsa. Mentalitas instan ini yang menyebabkan SDM kita semakin rendah. Yang ketiga, tata kelola keuangan yang tidak bijak. Hindari utang untuk masalah konsumtif. Ini saya bahas di pelatihan Merdeka, kursus manajemen keuangan bersama Pak Tony. Makanya supaya Anda tata kelola keuangan lebih baik, itu belajar dari sini. Blokir konten promosi pinjol yang dapat membuat kita terjebak dalam lingkaran hutang. Anda lihat utang-utang pinjol itu, iklan-iklan pinjol itu. Semuanya pembodohan. Dan saya nonton iklan itu saya sendiri tertawa gitu loh. Kok bisa ya orang-orang Indonesia ini tertipu dengan iklan-iklan pinjol seperti ini. Yang istrinya hari ini, "Papa, kenapa kita nggak ganti televisi? Tetangga kita udah ganti televisi loh." Berarti kalau iklannya seperti itu relate dengan kejadian di tetangga kita sehari-hari. Bermakna iklan itu mencerminkan kualitas kehidupan kita. Ya jelas saja IQ-nya 78. Suaminya pekerjaan tidak tetap, tapi disuruh beli televisi. Emang televisi itu kalau dijual lebih laku? Nggak bisa. Televisi itu kalau udah dibeli nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Dan kemudian suaminya hore, pinjaman saya cair. Akhirnya saya bisa nyenangkan istri dengan membelikan televisi baru. Please deh. Iklan-iklan seperti ini semakin membuat SDM kita nggak bisa naik. Akhirnya sangat mudah mencari pinjaman online, nggak seperti dulu. Ini adalah jebakan yang sangat berbahaya. Tips yang keempat, batasi waktu bermain game. Hati-hati anak-anak Anda batasi waktu bermain game. Mengkonsumsi konten-konten yang tidak perlu. Karena apa? Aplikasi satu hari bisa main berapa jam? Rata-rata Anda itu di depan handphone itu berapa lama anak Anda? 5 jam, 6 jam, 8 jam? Nggak sadar loh. Sekarang kan ada aplikasi timer. Anda satu hari berapa jam di depan handphone? Gunakan waktu luang untuk kegiatan produktif seperti cari keterampilan baru, baca buku, atau kembangkan hobi. Harus diberikan aktivitas fisik. Kalau tidak, anak Anda nyawanya direnggut oleh handphone dan itu Anda terjadi penyesalan. Sekarang kita lihat juga banyak sekali yang viral kan. Berapa anak yang mengalami masalah mental health, depresi, cemas, matanya bermasalah karena kecanduan bermain HP. Dan anak sekarang badannya rata-rata bungkuk seperti ini. Karena apa? Dia rata-rata konsumsi handphone seperti itu. Dia tidak tegak badannya. Nah itu yang membuat SDM rendah. Dan habis itu makannya snack-snack yang isinya cuman micin. Kelima, aktif bergerak. Ini penting sekali karena manusia itu terdiri dari 3 komponen. Mind, body, and soul. Hari ini kalau kalian tidak mengolah tubuh Anda atau fisik Anda dengan baik, maka IQ-nya juga bisa menurun. Anda perhatikan orang-orang yang juara itu IQ-nya pasti tinggi. Juara di bidang apapun. Science, mathematics, olahraga, itu pasti IQ-nya tinggi. Terlalu banyak rebahan di rumah, itu bisa membuat kita kurang produktif dan mudah lupa. Coba cari aktivitas di luar rumah seperti jalan-jalan sore, jogging, gabung dengan komunitas olahraga. Itu membuat diri kita itu lebih fresh. Anak-anak juga sama, harus diaktifkan di kegiatan olahraga supaya aktif bergerak. IQ-nya biar naik. Dan yang keenam, nah ini penting sekali. Konsumsi makanan
bergizi. Perhatikan baik-baik. Makanya kenapa saya mendirikan channel SB30 Health yang sekarang diasuh oleh 3 narsum, ya, Ibu Agnes sebagai seorang farmasi, apoteker, kemudian Dr. Han sebagai seorang naturopati, Dr. Sung sebagai seorang akupunturis. Tiga-tiganya memberikan edukasi konsumsi makanan bergizi. Makanya sekarang pemerintah juga menggalakkan anti stunting. Ya, program dari presiden kita terpilih Bapak Prabowo sama Mas Gibran itu juga program makan siang sehat, bukan program makan siang gratis ya. Nanti saya salah ngomong lagi. Saya hari ini bukan mau mendukung pemerintah, tapi kita tahu kalau bangsa mau maju, makan itu paling penting. Karena you are what you eat. Kualitas makanan Anda akan menentukan level kecerdasan Anda. Saya baru saja podcast sama Pak Ahok. Anda tahu Pak Ahok menyindir apa? Kalau orang Jakarta nggak bisa beli daging, akhirnya dia minimal turun jadi telur. Daging turun jadi ikan. Kalau ikan nggak mampu beli, turun lagi ke telur. Kalau sudah telur nggak bisa lagi, ya terpaksa beli Indomie, rasa ikan, rasa daging, dan rasa telur. Artinya perasa yang dibeli. Karena harganya murah. Padahal pemerintah DKI mensubsidi saat itu. Nah, Pak Ahok cukup berkualitas. Dia tahu problem bangsa ini adalah IQ-nya rendah. Mudah diberikan berita hoax, mudah diberikan berita-berita yang memicu. Sehingga konsumsi makanan bergizi menjadi salah satu pemicu kualitas SDM sebuah bangsa. Kurangi konsumsi makanan instan, itu baik untuk gizi dan otak. Makanan bergizi penting untuk perkembangan fisik dan mental yang optimal. Kalau kamu makan junk food, makanan instan terus-menerus, otakmu juga cepat rusak, badanmu semakin cepat rusak juga. Suka atau tidak suka. Kita lihat makanan-makanan kita ini seperti apa sih yang enak di lidah. Semua mengandung vetsin, mengandung micin. Padahal gizinya tidak ada. Mohon maaf, cilok contohnya. Cilok itu apa sih? Tepung sama vetsin. Tapi cilok rasa ayam, cilok rasa daging. Ayamnya di mana? Dagingnya seperti apa? Nggak ada. Kualitas protein yang dibutuhkan nggak ada. Sehingga badannya lemah dan inflamasi di mana-mana. Oke, saya nggak mau bahas itu, Anda tonton SB30. Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah konsumsi makanan bergizi menentukan kualitas IQ sebuah bangsa. Ketujuh, tingkatkan skill. Kalau kita menonton berita-berita yang atau konten-konten tidak bermutu, bagaimana skill kita bisa meningkat? Belajar skill baru, cari pekerjaan baru sebagai freelance, meningkatkan skill, peluang akan terbuka lebar. Tambah skill baru, nggak cukup dengan Anda sekolah SMP, SMA, tapi nambah skill-skill baru supaya Anda itu bisa bersaing. Kalau enggak, Anda nggak bisa bersaing dan IQ-nya rendah terus. Dan meningkatkan daya tarik di persaingan kerja. Dan tips yang terakhir adalah ikuti pelatihan dan kursus. Investasi dan pendidikan leher ke atas sangat penting. Meski hasilnya mungkin tidak instan, manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang. Banyak orang sukses yang berinvestasi di bidang ini. Berbeda dengan mereka yang tidak pernah mengikuti pelatihan sama sekali. Sama seperti nonton Success Before 30, nonton cuma 1-2 konten, habis itu ditinggalkan yang lain. Semua konten berkorelate, semua konten berhubungan. Kalau Anda berat mencerna konten saya, dengarkan berulang-ulang seksama. Tonton jangan cukup sekali, berkali-kali. Karena semua video yang saya sagukan adalah terus terang ya, saya harus bongkar. Video ini memang cocok untuk orang yang IQ-nya 100 ke atas. Mohon maaf. Success Before 30 harus 100 ke atas. Kalau nggak 100 ke atas mungkin susah mencerna konten saya. Tapi kalau Anda ingin IQ meningkat, Success Before 30 termasuk memberikan pelatihan dan kursus ini secara gratis loh. Dan Anda nggak mampu konsumsi, berat mencernanya, ya jelas nggak bisa. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan tips di atas, mari kita mulai meningkatkan kualitas diri agar kita lepas dari jeratan SDM rendah ini. Mulai dari diri sendiri, mulai kita perubahan dari hari ini, investasikan waktu untuk terus belajar. Makan makanan yang bergizi, perbanyak olahraga, konsumsi banyak air putih. Kalau Anda butuh komunitas, saya punya komunitas Yes. Komunitas ini bisa mendukung Anda untuk memberanikan diri menjadi affiliate, menjadi reseller. Dan komunitas ini akan membantu kualitas Anda menjadi lebih baik. Saya juga menjual produk-produk makanan kesehatan untuk meningkatkan kecerdasan otak, meningkatkan nutrisi di dalam tubuh, supaya tubuh Anda juga jauh lebih sehat. Dan bersama-sama kita membangun potensi terbaik untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Saya tahu apakah video saya ini berdampak untuk bisa meningkatkan IQ orang Indonesia atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, tidak peduli apapun, saya punya cita-cita luhur untuk bangsa ini. Untuk menuju Indonesia Emas 2045. Agar bangsa kita menjadi bangsa yang betul-betul menjadi Indonesia yang luar biasa. Dan dimulai dari kualitas SDM yang luar biasa. Saya juga sedih
Kalau ditanya, where are you come from? Indonesia. SDM rendah. Saya juga sedih. Karena itu sama aja menghina saudara-saudara saya sendiri. Makanya, wahai saudaraku, melalui video ini, saya akan memberikan Anda semangat dan motivasi agar SDM Anda meningkat dan membanggakan keluarga Anda serta bangsa dan negara. Sukses untuk Anda. Mari kita sambut Indonesia Emas dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa.